penyidik juga telah melaksanakan pemeriksaan mendalam dengan scientific investigasi, termasuk dengan alat bukti yang ada, dan sudah dilakukan gelar perkara. Maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Keputusan penetapan Putri sebagai tersangka diambil setelah tim sus memeriksa Putri sebanyak 3 kali. Dari hasil pemeriksaan, Putri ternyata terlibat pembunuhan berencana. Putri disebut mengikuti arahan suaminya yang membuat skenario pembunuhan Brigadir Yosua. Dan berdasarkan 2 alat bukti, yang pertama adalah keterangan saksi, kemudian bukti elektronik berupa CCTV baik yang ada di Saguling maupun yang ada di dekat TKP yang selama ini menjadi pertanyaan publik yang diperoleh dari DVR Posatpam. Inilah yang menjadi bagian daripada circumstantial evidence atau barang bukti tidak langsung yang menjadi petunjuk bahwa PC ada di lokasi sejak di Saguling sampai dengan di Duren 3 dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian daripada perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Inilah 5 tersangka pembunuhan Brigadir Yosua: Irjen Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Para tersangka dijerat pasal 340 subsidiar pasal 338 Jungto pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Perjalanan pengungkapan kasus tewasnya Brigadir Yosua hingga ditetapkannya 5 tersangka cukup panjang dan berliku. Mulai dari skenario palsu hingga adanya upaya untuk menghalangi proses hukum atau obstruction of justice yang dilakukan oleh beberapa anggota Polri. Jumat 19 Agustus 2022, Polri melimpahkan berkas perkara 4 tersangka yaitu FS, RR, RE, dan KM ke Kejaksaan. 4 berkas perkara tersangka sebelumnya yaitu Saudara FS, Saudara RR, Saudara RE, dan Saudara KM hari ini akan kita laksanakan pelimpahan ke Kejaksaan atau tahap 1 untuk kemudian nanti akan dipelajari oleh teman-teman jaksa penuntut umum. Saat berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21, penyidik melakukan tahap 2, yakni menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan. Maka penyidik yang profesional itu tidak mengandalkan pada pengakuan tersangka. Ya. Orang tersangka itu bisa bolak-balik, itu nggak ada sanksinya apa-apa. Kalau misalnya mencabut keterangan itu juga nggak ada namanya, nanti keterangan palsu juga nggak bisa. Hakim itu selalu mengatakan begini, kalau dia bukti-bukti kuat, meluntar-meluntir begitu, itu menunjukkan dia adalah tidak kooperatif. Bahasa sidang hakim ini selalu katakan mempersulit proses pembuktian gitu. Jadi kalau mempersulit proses pembuktian dan sebagainya itu hadiahnya hakim ya pemberatan gitu. Tapi sebaliknya kalau dia mengakui secara jujur ya pengakuan itu diberi penghargaan juga dengan mengurangi hukuman gitu. Hingga kini, lagi-lagi motif dan kronologi sebelum, sesaat, serta setelah pembunuhan masih menjadi tanda tanya besar bagi publik. Anggota Komisi 3 DPR, Trimedia Panjaitan, meminta Polri untuk mengungkap ke publik motif pembunuhan Brigadir Yosua. Sebelum kejadian, Kabar Eskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto menjelaskan bahwa Brigadir J masuk ke dalam rumah dinas atau TKP setelah dipanggil oleh Verdi Sambo. Sementara Putri mengikuti arahan suaminya yang membuat skenario pembunuhan Brigadir Yosua. Menurut Kabar Eskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto,
saat Ferdi Sambo menanyakan kesanggupan Barada Eliezer dan Bribka Ricky Rizal untuk menembak Yosua. Putri berada di lokasi yang sama, yakni di rumah pribadi Jalan Saguling 3. Putri jugalah yang mengajak berangkat ke Duren 3 bersama Richard Eliezer, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan almarhum Yosua. Usai penembakan, Putri bersama Sambo diduga menjanjikan sejumlah uang tutup mulut kepada Richard Eliezer, Bribka Ricky, dan Kuat Ma'ruf. Indikasi pelecehan di rumah dinas Duren 3 tidak ditemukan. Penyidikannya pun dihentikan karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Kemudian dia mengakui dia yang merusak TKP, yang menyuruh ini, menyuruh itu, segala macam itu. Dia yang pendidikan yang serius, dengan saintifik, sebagus apapun saya bikin skenario, alibi, bongkar. Udah Pak, saya buka dia semua ya, gitu. Minta maaf, udah bikin susah semua orang. Komnas HAM juga dia minta maaf Pak. Setelah adanya Nah sekarang kan dia mengatakan pengakuannya bahwa kekerasan seksual itu terjadi di Magelang. Dan untuk Magelang ini tadi sedang dalami oleh penyidik. Yang ini yang ditutup, Duren 3 ya? Iya, LP-nya ditutup. Yang ini sedang didalami. Untuk yang puluhan juta belongs to the family ya. Tapi untuk yang 200 itu kami yang mendalaminya. Gampang melihatnya. Kalau dia melalui ATM harus berkali-kali. Karena dia amount of platinum gold biasa sudah tahu. Tapi kalau yang ini sekali ambil, itu berarti perbankan yang terlibat di dalamnya. Kalau yang punya sampai saat itu benar. Kalau ini sudah masuk kepada sebuah kasus pengaduan, maka undang-undang mengatakan untuk meminta para pihak, lembaga dan sebagainya memberikan kebenaran tentu melalui izin kepolisian. Kemungkinan begitu. Sudah pasti kalau orang itu menarik ya satu rekening. Masalah dia bagi-bagi itu to be continued. Kasus kematian Brigadir Yosua dengan tersangka Irjen Ferdi Sambo ikut memunculkan isu soal seberapa kuatnya Sambo di kepolisian. Beredar kabar, temuan uang sejumlah 900 miliar rupiah di rumah pribadi Sambo di Jalan Bangka, Jakarta Selatan saat penggeledahan. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo mengatakan penggeledahan itu telah mendapat izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam rangka mengumpulkan barang bukti tambahan. Hanya saja, belum dirinci apa saja barang bukti yang ditemukan dari penggeledahan itu. Dari Kompolnas? Belum tahu, kami hanya dengar kabar burung aja, dan kami klarifikasi belum ada penjelasan dari Polri. Jadi kami baru akan mendalami, tetapi kami sudah klarifikasi belum ada penjelasan. Nah, tetapi Kompolnas mempunyai kewenangan yang sangat terbatas, karena Kompolnas tidak punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan, memanggil, memeriksa, itu nggak punya kewenangan. Kita hanya punya kewenangan melakukan klarifikasi. Nah, itu sudah diatur dalam Kepres. Polri merespons dan membantah informasi soal bunker yang berisi 900 miliar rupiah di rumah Sambo. Selain itu, muncul pula isu yang mengaitkan Sambo dengan situs judi online. Terkait isu tersebut, Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo mengatakan, pihaknya saat ini tidak berfokus pada hal itu. Oke, itu dulu sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa kita tidak akan ada yang ditutup-tutupi, semua kita buka sesuai fakta, ungkap kebenaran apa adanya. Jadi itu yang menjadi pegangan tiga. Bisa ulangi, yang namanya perjudian, apakah itu judi darat, judi online dan segala macam bentuknya harus ditindak. Saya tidak akan memberikan toleransi, kalau masih ada yang kedapatan, pejabatnya saya copot. Saya tidak peduli, apa itu Kapolres, apakah itu Direktur, apakah itu Kapolda, saya copot. Demikian juga
Di Mabes juga sama, tolong betul-betul diperhatikan.